bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudari yang terkasih, siapa di sini yang mau dengan ikhlas hati, dengan senang hati, dengan sukacita, dengan sikap rela, mau memanggul salib kita sendiri? Apa ada di sini yang dengan ikhlas mau memanggul salibnya, mau menerima salibnya? Atau pertanyaan yang kedua adalah, siapa di sini yang mau hidup tanpa memanggul salib sama sekali? Mana pilihannya? A atau B? Yang pertama atau yang kedua kalau disuruh milih? Gimana? Milih yang mana? Milih yang pertama atau yang kedua? Siapa di sini yang dengan sukacita, dengan senang hati mau memanggul salibnya sendiri, bukan salibnya orang lain? Atau kalau kita disuruh milih, siapa di sini yang mau hidup tanpa memanggul salib sama sekali? Milih yang mana? Milih yang mana? Atau nggak milih sama sekali? Nggak mau milih? Milih yang kedua, saya yakin dalam hatinya pasti jawabannya adalah kita memilih yang kedua. Kita pengen hidup tanpa memanggul salib sama sekali. Betul begitu kira-kira? Betul ya? Saudara-saudari yang terkasih, banyak dari kita berpikir, menginginkan kalau bisa kita itu hidup dengan bahagia, dengan sukses, selalu sehat,
dalam hidup ini tidak ada masalah sama sekali. Mungkin kita berpikir, walah hidup loh hanya sekali, kalau bisa ya harus happy, selalu sukses. Ya betul ya gitu ya. Ya memang itu tidak salah. Semua orang ingin hidupnya bahagia dan senang. Itu manusiawi itu. Kita pengen hidup kita itu selalu lancar, selalu sehat, pengen sukses. Tapi ternyata kenyataannya dalam hidup ini selalu ada suka dan duka. Itu tidak bisa dihindari. Kita sekarang bisa senang, suatu waktu kita bisa sedih. Kita sekarang sehat, suatu waktu bisa sakit. Walau kita ingin selalu hidup kita selalu suka, selalu gembira, selalu senang, tapi terkadang kita tidak bisa menghindari permasalahan yang datang di dalam hidup kita. Salib bisa datang dalam bentuk apapun dalam hidup ini. Lalu yang harus kita lakukan apa? Apakah kita bisa lari? Apakah kita bisa menghindari salib yang harusnya kita panggul? Dan kita bisa belajar dari Yesus. Yesus dengan berani mau menerima salib yang harus dia pikul. Lalu bagaimana bentuknya salib yang bisa datang dalam hidup kita? Yang pertama adalah berupa apa? Berupa penderitaan, berupa tantangan, berupa kesulitan yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Secara personal, itu bisa berupa kesehatan, bisa berupa pekerjaan, mungkin ada masalah dalam pekerjaan, suatu waktu mungkin bisa mengalami masalah dalam dunia kerja, dalam hidup berkeluarga mungkin ada masalah, mungkin gak cocok dengan pasangannya, ya apa, sudah gak cocok tapi sudah menikah, padahal janjinya harus menikah, seumur hidup, harus setia, loh ternyata kok gak cocok suatu waktu. Itu bisa jadi itu salib kita yang harus kita panggul. Itu yang pertama, secara personal. Bisa jadi itu masalah dalam pekerjaan, dulu usahanya rame, sekarang kok sepi, bisa jadi itu salib. Yang kedua adalah berupa penderitaan, tantangan, kesulitan yang kita terima karena kita adalah orang Katolik. Itu juga menjadi salib kita. Misalnya apa? Misalnya karir kita terhambat, misalnya. Cari pekerjaan mungkin sulit, mungkin kita dikucilkan di dalam masyarakat, mungkin bisa jadi kita mau beribadah dipersulit dan lain sebagainya. Bisa jadi ini adalah salib kita secara kolektif, kita sebagai orang Katolik. Mungkin itu bisa jadi ancaman dibunuh karena kita orang Katolik. Bisa jadi itu adalah ancaman pembunuhan karena kita berkata benar. Bisa jadi begitu. Saudara-saudari yang terkasih, itulah salib yang harus kita panggul dalam hidup ini. Tadi Yesus mengatakan, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudari yang terkasih, salib yang kita panggul adalah bisa menjadi jalan supaya hidup kita menjadi kudus. Karena itu Tuhan tidak pernah menyarankan, ayo larilah, ayo buanglah salibmu. Tidak, Tuhan nggak pernah mengatakan itu. Tuhan mengatakan, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Mengapa? Karena salib yang kita panggul adalah jalan supaya hidup kita semakin kudus. Ada banyak rahmat yang akan kita terima, yang akan tercurah dalam hidup kita, baik untuk kita sendiri, maupun juga untuk orang-orang di sekitar kita. Ketika kita dengan setia dan dengan teguh mau memikul salib dalam kehidupan kita masing-masing. Kita juga harus ingat ini adalah salib kita, bukan salib orang lain. Jangan manggul salibnya orang lain, jangan. Tiap orang punya salibnya masing-masing.
Karena itulah minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita tetap setia sebagai orang Katolik, walaupun mungkin hidup kita tidak mudah. Minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita tetap bisa bersyukur, supaya kita tetap bisa bersuka cita, gembira, optimis, walaupun mungkin masalah yang kita hadapi cukup berat dalam hidup sehari-hari. Tetap minta kekuatan dari Allah. Mintalah kekuatan dan berkat dari Tuhan selalu, dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan pernah lari dari salib yang harus kita panggul. Dan ingatlah, kalau kita ini adalah anak yang dicintai oleh Tuhan, pasti Tuhan akan selalu menjaga kita. Kalau ada prinsip yang mungkin juga harus kita pegang adalah, ketika Tuhan memberikan salib, itu Tuhan pasti tidak akan melebihi kekuatan yang kita punya. Pasti kita sanggup menerima salib yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah lari. Ada banyak orang lari dari salib yang harus dia panggul, mencari yang enak, bisa jadi begitu. Karena itulah saudara-saudara yang terkasih, yang dibutuhkan dari kita adalah tetap setialah kepada Tuhan. Tetap setialah sebagai orang Katolik selama kita hidup di dunia, dan juga selama nanti kalau kita sudah hidup di surga. Jadilah orang Katolik. Jangan pernah meninggalkan gereja Katolik. Kalau saya merenungkan, ya kita bersyukur ya sebagai orang Katolik, karena bahkan setelah kita hidup di surga pun, yang di dunia juga bersatu. Kita harus syukuri itu. Karena itu pesannya adalah, sekali menjadi Katolik, maka selamanya kita tetap Katolik. Bahkan setelah kita mati di dunia, dan kita hidup di surga, kita tetap orang Katolik. Karena itu, mari kita dalam hidup ini berjuanglah untuk setia dalam memanggul salib. Kalau mungkin terasa berat, kadang-kadang kita, Tuhan kok berat ya, datang pada Tuhan. Mintalah kekuatan dari Allah. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, pasti ada jalan keluar, dan dalam Tuhan selalu ada harapan. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan ini dengan